Ya. Nah, selama karir Mas Oblo menjadi wartawan foto, ada nggak foto yang buat mendapatkannya tuh susah banget? Dan yang paling berharga adalah ketika foto kita mendapatkan harga yang lebih bernilai daripada yang sudah kita effort untuk mendapatkan gambarnya. Bisa diceritain, Mas? Apa ya? Saya lupa ingat ya. Tapi wah, susah. Yang paling sebenarnya nggak susah ya waktu itu. Cuman kita itu sebagai pewarta foto jurnalis itu, kita memang harus selalu riset memang sebelum mendapatkan foto itu. Ini bener banget banyak. Nah, apakah dunia pewarta foto masih punya tempat? Kalau menurut saya masih. Sangat-sangat masih. Karena yang membuat mahal harga foto jurnalis itu apa, Mas? Ya salah satu momen lah. Momen. Uniknya tidak ada yang punya itu ya. Kebetulan Mas Oblo yang cuma punya kamera. Jadi waktu itu diuntungkan seperti itu. Karena kadang-kadang kalau lihat sekarang di suatu tempat potret bergerombol, apalagi misalnya ada sebuah peristiwa, langsung mendekat ke orang karena ada ungkapan kalau motretnya nggak deket berarti lu kurang deket. Ya. Itu benar. Kayak udah nggak pas kalau sekarang. Dulu mungkin karena yang motret sedikit, ya kita mendekat oke. Sekarang udah lensa panjang, lensa 600 mili juga ada gitu kan, nggak perlu dekat. Nah gimana, Mas? Jadi pendekatan saya waktu itu, saya pernah motret gempa ya, gempa Bantul 2006. Bencana. Ya, saya waktu itu motret yang berdarah-darah juga, karena yang kita foto. Tapi dari situ kita pasti ada empati ke dia. Bahkan kalau dia nggak mau difoto, saya nggak motret lah kalau. Mas, ini karena waktu juga yang membuat kita harus nggak bisa lama-lama. Seperti biasa saya selalu nanyakan pesan-pesan dari orang yang saya wawancara, yang kita ajak interview untuk ajak bincang-bincang, punya pesan nggak buat pemirsa kita, terutama buat teman-teman pewarta foto muda yang pasti masih punya emosional sangat tinggi. Ya. Apa ya? Kalau menurut saya sebagai seorang fotografer jurnalis mungkin yang muda-muda itu, ya udah motret aja. Motret aja apapun. Itu pasti satu saat pasti bisa berguna. Ada guna ada gunanya dan kepake. Teman-teman, kita kembali lagi di acara Ngopi di Halaman, channel khusus untuk pewarta foto Indonesia. Kita lanjut lagi ya, bincang-bincang dengan Mas Oblo. Mas, mungkin monggo diunjuk sih. Oh, oke. Namanya Ngopi di Halaman ya. Nah, Ngopi di Halaman. Jadi harus ngopi. Iya. Tadi kita sempat bincang-bincang tentang foto Mas Oblo yang paling berkesan, yaitu ketika Mas Oblo memotret di Gunung Kidul ya, Mas? Ya. Nanti fotonya kita akan tunjukkan di sini. Nah, kita dengan mendengarkan cerita dari Mas Oblo tadi, kita juga bisa mendapatkan insight bahwa foto yang dihasilkan teman-teman pewarta foto bisa memiliki dampak positif yang bisa juga berguna untuk masyarakat yang sudah kita ambil beritanya. Jadi berita yang kita ambil berupa foto, kita tayangkan di media, punya efek bagus, di mana akhirnya di daerah tersebut mendapatkan bantuan ya, Mas? Ya. Setahu saya begitu. Nah, tapi ternyata betul, bisa diceritain lagi, Mas. Bantuannya nanti seperti apa ya, Pak? Jadi waktu itu saya nggak tahu, akhirnya saya nggak ngecek ke sana.
karena dari redaksi apa editor saya yang di Jakarta itu ada seorang yang pengusaha apa yang akhirnya memberi bantuan, kalau nggak salah genset ya, genset. Di Gunung Kidul itu kan sebenarnya air banyak sebenarnya, tapi nggak di permukaan, dia di bawah. Jadi kedalaman mungkin minimal 100 meter ya. Untuk menaikkan butuh genset salah satunya kan. Nah, itu mungkin salah satu bantuannya gitu, supaya mereka tidak mengambil air yang udah kering itu. Jadi begitu. Itu yang kita bisa ambil hikmahnya, bahwa begitu kita passion menjadi wartawan foto, kita bisa mendapatkan berita yang bagus. Akhirnya berita yang bagus itu sampai ke pihak-pihak yang bisa memberikan bantuan. Akhirnya bantuan itu berguna untuk masyarakat setempat. Iya. Tadi sempat nanya Mas, kalau tadi kan foto yang paling berkesan. Iya. Nah, selama karir Mas Obul menjadi wartawan foto, ada nggak foto yang buat mendapatkannya tuh susah banget? Dan yang paling berharga adalah ketika foto kita mendapatkan harga yang lebih bernilai daripada yang sudah kita effort untuk mendapatkan gambarnya. Bisa diceritain Mas? Apa ya? Saya lupa ingat ya. Tapi wah susah. Yang paling sebenarnya nggak susah ya waktu itu. Cuman kita itu sebagai pewarta foto jurnalis itu, kita memang harus selalu riset memang sebelum mendapatkan foto itu. Ini benar banget. Karena apa? Waktu itu saya ada berita. Jadi ini lucu banget ya. Jadi waktu itu saya jadi ada teman-teman ada berita kalau ditemukan ular yang panjangnya 10 meter. Nah, waktu itu di daerah Kendal, dan di situ saya bersama wartawan-wartawan dari Jogja berangkatlah ke sana. Udah sekedar motret, habis itulah foto itu dikirim ke redaksi. Udah akhirnya tayang. Tapi ternyata apa? Setelah sampai redaksi, begitu tayang itu ada seorang ahli ular itu yang protes, nggak mungkin sepanjang segitu. Jadi waktu itu redaktur saya nelpon, bener itu 10 meter. Waktu itu saya nggak ngukur ya. Kalau memang ya udah sekedar aja ada perbedaan. Nah, saya waktu itu suruh balik lagi untuk ngukur apakah benar panjangnya 10 meter. Waktu itu di Kendal. Tadi perjalanan dari Jogja Kendal itu lumayan ya, mungkin 4 jam. Jadi benar-benar saya harus ke sana lagi untuk memotret berapa ukurannya. Dan kali ini bawa meteran. Untung ularnya masih ada. Untung ularnya masih ada. Dan untung udah ada pawangnya ya? Udah ada pawangnya. Itu jadi saya motret waktu si pawang itu ngukur. Ternyata bener. Panjangnya nggak nyampe 10. 8, berapa gitu. Jadi bener. Itulah salah satu, itu buat saya itu sangat-sangat membekas. Jadi sebelum memotret dan bikin caption, itu memang harus riset dulu. Apakah bener, cek dan recheck. Itu salah satunya. 5W11 itu kepake banget. Jangan sampai saat kita bikin caption nggak tahu ini ularnya namanya siapa, tempatnya di mana, ditemukan kapan. Itu yang membedakan wartawan foto dengan fotografer biasa. Ya. Jadi itu salah satu yang menurut saya itu membekas ya. Jadi kita harus selalu recheck. Sebelum foto itu kita unggah. Betul. Jadi kita memang foto itu banyak banget ya. Jadi kita itu sebelumnya harus seleksi dulu sebelum ke redaktur. Padahal redaktur itu juga nyeleksi lagi nih. Jadi kalau zaman sekarang modelnya namanya hoax. Nah, zaman kita masih motret untuk sebuah media itu harus punya kredibilitas. Kredibilitas itulah yang harus kita jaga. Makanya kita harus menjaga benar-benar bahwa peristiwa yang kita foto benar-benar terjadi, faktanya ada, dan informasinya pun akurat. Ya, benar. Oke, Mas. Apalagi? Lanjut lagi. Kita tuh penasaran, selama ini Mas Obul tuh selalu pakai topi. Ini trademark, takut kehujanan, takut kepanasan, atau topinya punya sejarah tersendiri? Enggak, saya tuh suka topi kayak gini ya, istilahnya topi rimba. Topi rimba. Jadi kemana-mana itu menurut saya paling nyaman. Karena kita kalau motret biasanya kalau pakai topi yang sobol itu kan ini harus balik belakang. Nah kita enggak, cuman gini aja cukup lah. Jadi repot gede. Jadi untuk selain biar nggak kepanasan, tapi sebenarnya bukan apa-apa sih.
Jadi kayak saya nggak pakai topi pun nggak apa-apa. Gantengan mana? Pakai topi atau nggak pakai topi? Tapi Jadi itu pun gini. identik mas. Kita tuh waktu itu biasanya identik dengan celana kargo yang ada kantong sampingnya, terus pakai flanel. Iya, flanel tuh kemana-mana pakaian saya flanel semua tuh. Nah, sebenarnya karena bisa mungkin cerita mas, kita karena bekerja di lapangan kah atau bajunya emang cuma ini? Tapi jangan curcol. Enggak. Tapi memang enak ya pakai flanel itu, bahkan beberapa hari nggak ganti nggak apa-apa, yang ganti biasanya dalamnya ya, kaosnya aja, terus ininya tetap masih dipakai. Dan celana kargo itu kalau kehujanan cepet banget keringnya, enaknya gitu, nggak usah ganti, jadi sambil jalan tiba-tiba kering sendiri. Ya saya sering pergi ke hutan kayak gitu, udah pakai kayak gitu paling nyaman lah. Tujuannya siapa tahu nanti ada yang mau endorse kita. Oke, itu selingan aja. Terus kita juga lanjut lagi ke bincang-bincang soal foto. Gini mas, setelah Mas Oblo berkarir di kantor berita Reuters, itu setiap hari pasti semacam ada kewajiban untuk nyetor foto berupa peristiwa. Makanya kita dibilang sebagai wartawan foto kan. Tapi pernah nggak Mas Oblo punya sebuah proyek pribadi masih terkait fotografi juga yang tidak ada hubungannya sama dunia jurnalistik, tapi digarap dengan sentuhan ala-ala foto jurnalistik? Ya, saya sebenarnya memang seneng sekali dengan apa yang saya dapatkan ketika saya belajar fotojurnalis ya, dimana saya harus bagaimana melihat sebuah peristiwa itu dari berbagai sudut, misalnya ya, dari overview, ada detailnya, teknik-teknik seperti itu kan yang disebut foto cerita. Ya. Teknik foto cerita ini yang akhirnya saya terapkan ketika saya memotret untuk siapapun. Nah, waktu itu saya di Kompas Gramedia mau bikin buku tentang kretek Jawa ya. Nah, saya langsung oke, saya mau gitu. Walaupun ini saya nggak lihat honornya berapa, tapi ini proyek menurutku bagus banget ya. Ini mulia banget. Tidak melihat honornya berapa. Jadi honornya aku nggak peduli. Waktu itu namanya Rudi Badil, mungkin sangat terkenal, sekarang udah almarhum ya. Almarhum. Jadi dia tiba-tiba nelpon saya, Bro, saya ditolong. Saya kalau mau minta foto jurnalis di Kompas, dia terlalu sibuk. Akhirnya dia minta saya untuk nemenin dia, karena dia penulis tentang kretek Jawa. Jadi jadilah buku. Kalau teman-teman pernah di Kompas Gramedia ada buku ya, Coffee Table Book itu tentang kretek Jawa. Mas? Ambil gambarnya. Di berbagai tempat yang menghasilkan tembakau ya, tembakau sama rokok. Jadi sepanjang Jawa sih, mulai dari Temanggung, Kudus. Kudus itu nggak punya kebun tembakau, tapi dia pusatnya pabrik rokok. Iya, termasuk Jarum ya. Endorse. terus Noroyono, terus apa lagi? Kudus, banyak banget lah. Jadi Kudus itu memang pusatnya perusahaan rokok kretek, tapi kebunnya itu di Temanggung, di Lombok, sama di Madura. Nah, itu. Jadi saya keliling itu. Bagaimana mereka memanen, bagaimana mereka menanam, terus bagaimana membuat tembakau sampai siap jadi rokok. Iya, siap diudut sama. Iya. Sama bagaimana saya melihat bagaimana rokok kretek itu masih dilinting pakai tangan, kan ada, nggak pakai, nggak. Jadi kretek ya, bukan yang filter sih. Kita ngomongin tingwe ya. Iya. Itu katanya para budayawan itu kan salah satu tinggalan ya, heritage yang ada di Indonesia. Makanya itu. Jadi saya suka banget. Berapa lama itu Mas garap proyek itu? Hampir mungkin 3 bulanan ya. 3 bulanan. 3 bulan itu lama banget buat sebuah proyek. 3 bulan. Tapi nggak setiap hari ya. Yang beberapa waktu di mana pas lagi panen, ya udah pas panen kita ke sana. Pas lagi nanam kita ke sana. Itu bareng satu tim. Sampai harus izin dulu sama kantor berita tempat. Oh enggak. Bebas, ya? Jadi waktu itu di kantor kita aja, kita mau nyetor boleh, nggak nyetor juga nggak apa-apa. Karena stringer ya. Tapi kalau ada berita besar biasanya kita harus di situ. Ya, itu
dimarahi kayak gitu. Jadi gitu. Saya juga pernah bekerja di sebuah media. Yang membuat kita beda sebenarnya ritme kerja saja, karena waktu saya bekerja di media harian itu setiap hari kita punya semacam kuota ya. Setiap hari kita harus memproduksi sebuah berita foto dalam jumlah tertentu yang harus kita setorkan. Kalau di kantor berita semacam Stringer gini ada target nggak sih? Apakah minimal sebulan berapa gitu? Atau mungkin jangan-jangan nek butuh duit baru motret gitu? Nggak ada target. Nah, saya jawab langsung nggak ada target. Tapi kita harus selalu standby ketika karena saya dianggap bertanggung jawab di daerah Jogja Jawa Tengah ya. Jadi kalau ada apa-apa Jogja Jawa Tengah ya kamu harus bertanggung jawab. Kalaupun kamu nggak ada, kamu harus nyari gambar sampai dapat. Begitu ceritanya. Kayak di Tapi mungkin bisa ini Mas, ini mungkin membuat Mas Oblo ini jadi legend di Jogja ini. Mungkin sampai nasional ya, skala nasional. Saya yakin begitu. Mungkin banyak yang belum akrab dengan nama Dio Oblo, tapi di seantero Jogja ini kalau ngomong Mas Dio Oblo artinya ini dewanya wartawan foto dari Jogja. Dewa? Nah, dewa. Nanti nyanyi enggak lah. Nah, ini kan berarti hubungan baik Mas Oblo dengan teman-teman pewarta foto lain dan wartawan lain yang bukan pewarta foto itu bagus. Nah, itu sebenarnya mungkin bisa cerita Mas gimana caranya hubungan baik dengan teman-teman sesama pewarta foto itu bisa terjalin sangat bagus sampai sekarang. Bahkan Mas Oblo sering dimintai nggak cuma sebagai teman curhat, tapi juga sebagai juri lomba atau mengkurasi misalnya kita mau ada pameran. Itu membuat sosok Mas Oblo ini humble di tengah teman-teman. Kan ada semakin senior tapi kita agak ragu untuk negor. Dada-dada aja nggak berani gitu, takut nggak nengok. Saya Mas Oblo ini kalau ketemu, saya dulu sampai nyari Mas Oblo-nya di mana. Pertama kali saya ketemu Mas Oblo itu waktu motret Waisak. Saya lupa malah nggak ingat. Iya. Waktu itu saya dikasih tahu teman di kantor saya, kamu nanti bisa kontak Mas Oblo di sana. Dia dari kantor Berita Reuters. Menarik ini, angle-nya bisa ditiru gitu. Saya nyari Mas Oblo yang mana, sampai di Borobudur ketemu sekian banyak teman-teman pewarta foto di sana. Ini pasti dari Jogja atau Jawa Tengah gitu kan. Mas Oblo yang mana? Semua nunjuk itu gitu. Terus Mas Oblo kaget, padahal dia lagi duduk di bawah pohon beringin waktu itu. Ini menarik karena artinya segitu humble-nya Mas Oblo ini sampai teman-teman di sekitar Jawa Tengah dan Jogja tahu banget siapa yang harus saya cari begitu menyebut nama Mas Oblo. Cerita dulu Mas, gimana sih teman-teman di? Ya sebenarnya yang diomongin nggak itu berlebihan kalau menurut saya. Saya itu yang kebetulan aja. Jadi waktu fotojurnalis belum populer, saya udah masuk situ. Jadi dianggap senior ya karena aku udah duluan aja. Umur saya udah tua dibanding yang lain. Jadi apa yang saya dapatkan di fotojurnalis ya mau nggak mau akhirnya ketika ada teman-teman di bawah saya yang Mas pengen belajar, ya udah bareng sama saya. Aku pas motret ngikuti aja dari belakangku, lihat kamu motret apa Mas, tanya aja nggak apa-apa, nanti akan saya jawab. Ya salah satunya praktis kayak gitulah. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi ya apapun, bahkan ada mahasiswa, Mas ini ada pengen workshop fotografi jurnalis, tapi nggak ada biaya. Oh, nggak apa-apa, nggak ada biayanya nggak apa-apa. Sampai kayak gitu. Ya. Jadi ya apapun. Jadi kamu kalau punya biaya kecil ya udah, biaya kecil nggak apa. Bahkan kalau kamu punyanya, jadi lucu. Kemarin baru 2 hari yang lalu itu saya jadi juri lomba foto. Honornya apa? Ayam. Ayam masih pitik, jadi ayam udah yang gede. Ini sekarang bingung tak taruh di mana ini. Mau dipotong, ini hadiah. Kasihan banget. Nanti kalau ditanya ayamnya masih hidup enggak? Tapi jadi setiap kali honormu berapa? Aku nggak punya
tarif nggak ya. punya tarif. Jadi kamu punyanya berapa? Oke. Kalau nggak punya ya nggak usah bayar. Nanti bakalan rame Mas Cuma di sini. Amin ya Mas. Jadi amin. Tapi kalau kamu profesional ya udah bayar. Aku biasanya kerja buat fotojurnalis sehari segini. Jadi kamu bisa ngitungin sendiri. Kalau profesional kayak gitu. Pasti pada penasaran segininya tuh berapa? Masih off the record tahu boleh tahu? boleh tahu. Nanti bisa kontak langsung. Jangan disebut di sini. Nanti yang lain minder. Nah, ada lagi Mas. Sekarang itu di dunia foto jurnalistik terutama ya, semua bisa motret pakai ini, pakai handphone. Apakah Mas Obul sekarang juga mengalami perubahan? Dulu masih zaman film pasti kan? Ya. Mungkin malah masih tahun 2000 sudah berwarna dan mulai digitalize ya? Ya, tahun 2000 digital. Sudah mulai digital. Nah, sempat ngerasain motret pakai film hitam putih, perkembangan sampai pakai film slide, nyuci sendiri mungkin, terus sampai sekarang pakai handphone atau malah sekarang kamera-kamera tuh udah sebesar kayak kemana kecil gini, tapi hasilnya udah bagus. Sampai iya benar. Pakai drone segala tuh. Nah, cerita Mas, dari zaman itu sampai sekarang, apakah teknologi itu membantu atau malah menjadi musuh buat wartawan foto? Kalau menurut saya sangat membantu. Jadi bagaimana dulu itu saya motret satu roll kan 36 frame toh. Kita harus memilih kita angle apa yang harus dipilih supaya fotonya benar-benar jadi. Habis itu saya menggunakan digital yang cuman 2 megapiksel. 2 megapiksel itu kameranya gede gaban, harganya seharga kijang. Seharga kijang. Jadi gitu. Pernah dipinjemin Reuters yang kamera itu. Kalau sampai liputan pasti nggak cuma di area Jogja Mas. Pasti pernah mungkin di lingkup nasional bahkan internasional. Kalau buat pengalaman Mas Obul sendiri, liputan kemana sih yang paling mendapatkan momen ketika Mas Obul merasa inilah saat saya untuk menunjukkan kemampuan saya sebagai wartawan foto? Gini, jadi waktu itu saya kan untuk news itu di kantor berita Reuters ya. Jadi saya kalau Reuters pasti sekitar Jogja aja lah, nggak mungkin kecuali spesial misalnya di Surabaya ada sesuatu yang ternyata yang stringer Surabaya kewalahan, saya di sana. Nah itu untuk news, tapi saya juga sempat jadi kontributornya National Geographic Indonesia ya. Ini banyak. Jadi National Geographic Indonesia itu ada edisi Indonesia ya. Jadi tahun 2005. Jadi setelah saya ikut WordPress Foto itu yang IC itu Renjaan itu di Indonesia. Saya kebetulan jadi kontributornya. Jadi itu untuk membuat foto-foto saya yang feature. Yang nggak kepake di kantor berita itu bisa dipakai lah sini. Jadi itu yang akhirnya ya sedikit banyak jadi aku motret terus. Akhirnya dunia arkeologi yang dulu sempat ketinggalan ini kembali lagi dengan sebagai di National Geographic Indonesia. Iya. Gitu. Dan orang-orang awal-awal National Geographic Indonesia kan salah satu liputannya tentang arkeologi ya. Dan dia teman saya kebetulan yang dia editor in chief tahu saya orang arkeologi, terus dia telepon, "Bro, kamu cover kalau ada arkeolog ya, cerita tentang arkeologi." Oke. Mas, ada etika yang harus teman-teman pewarta foto pahami. Kan Mas Obul sekarang berarti pernah bekerja di 2 media yang ujungnya outputnya sangat berbeda banget. Yang satu murni news, yang satu lebih ke feature tapi tetap dalam kerangka foto jurnalistik. Ya. Etika-etika apa yang mesti kita pahami supaya kita tidak melanggar di 2 media yang sangat berbeda ini? Misalnya gini Mas, kita memotret tadi kebutuhan arkeologi, ternyata di situs arkeologi itu punya nilai berita yang kalau disampaikan melalui kantor berita Reuters misalnya itu akan lebih viral gitu. Boleh nggak tayang di 2 media itu saat Mas Obul
bekerja di kan freelance, berarti bisa di mana aja. Jadi memang itu kadang-kadang jadi dualisme buat saya ya. Ini sebenarnya bagus nggak kantor berita. Tapi bagaimana juga sekarang yang lagi assignment ke saya siapa sih? Itu. Jadi untuk misalnya untuk kantor berita Reuters ya sudah, saya foto-foto ya yang menurut saya untuk kantor ini saya submit ke kantor berita Reuters. Habis itu yang nggak kepakai saya bilang ini boleh nggak? Nah, jadi kayak semacam minta izin lah. Demikian juga Natgeo. Natgeo kan dipakai maksimal 50 foto. Nah, saya motret bisa ribuan. Itu kan nggak terpakai. Salah satunya di situ. Ingat teman-teman, ini motretnya ribuan. Kita motretnya masih belasan, udah ribuan. Ribuan karena digital ya. Jadi itu kenapa tadi digital sangat membantu karena bisa ribuan dan kita bisa motret apa aja. Dan storage-nya bisa tak terbatas. Iya. Nah, mengelola foto-foto digital ini supaya tetap bisa menghasilkan uang, Mas. Berikutnya, ceritain rahasianya. Yaudah, salah satunya itu tadi ya. Jadi untuk foto use, yaudah kita buang ke Reuters, untuk foto feature dibuang Natgeo. Hanya dua itu, Mas? Atau mungkin ada membuka kesempatan misalnya, aku punya foto ini, apakah kalian mau pakai fotonya, hubungi saya? Bisa juga itu. Bisa juga. Bisa juga. Pernah. Oh. Jadi ada beberapa orang yang anak ini pernah motret ini, tiba-tiba ada yang nelpon. Kok anak atau Mas? Mas selalu menganggap dirinya masih anak-anak. Ya memang anak. Pernah motret di situ. Punya nggak Mas? Yang nggak kepake? Oh boleh aja. Kayak BNPB. Nggak kepake ada. Yang nggak kepake. Harganya berapa? Ini mari kita bicara di belakang kayak gitu. Jadi begitu. Ada bonus ya, yang rahasia dapur kita nanti pribadi aja. Nanti Mas Obul bisa ngasih tahu Instagramnya apa dan nanti kontak. Nah, jadi gitu. Gini Mas, sekarang kita harus mengakui bahwa tidak selamanya kita mampu untuk liputan-liputan yang dalam artian membutuhkan fisik yang selalu prima. Artinya kita harus legowo, kita sudah harus regenerasi. Betul. Menurut Mas Obul sendiri, sekarang regenerasi di dunia wartawan foto gimana sih, mengingat kondisi media sekarang juga gini? Masih menarik nggak sih jadi wartawan foto? Kalau waktu itu kan Mas Obul beruntung dan Mas Obul tadi bilang, saya waktu jadi wartawan foto belum sebanyak sekarang. Terus sekarang yang belajar motret udah banyak, motret pakai handphone ada, tayang langsung di media sosial. Ini kan kita nggak bisa mau melawan viral teman-teman yang punya follower banyak gitu. Nah, apakah dunia wartawan foto masih punya tempat? Kalau menurut saya masih. Sangat-sangat masih. Karena profesi fotojurnalis kan unik, yang nggak dipunyai beberapa fotografer yang bukan jurnalis. Betul. Itulah kenapa fotojurnalis masih akan eksis ya. Masih. Memang sekarang foto-fotonya harganya menurun nih. Terus terang itu menurun. Karena dulu satu foto mungkin harganya bisa. Nah, yang membuat mahal harga foto jurnalis itu apa, Mas? Ya salah satu momen lah. Uniknya tidak ada yang punya itu ya. Kebetulan Mas Obul yang cuma punya kamera. Jadi waktu itu diuntungkan seperti itu. Tapi sekarang citizen jurnalis apapun bisa. Makanya dari kecepatan juga ya Mas. Sekarang tapi semua pakai handphone tayang. Ya, tapi buat untuk cerita itu pasti punya keahlian khusus yang nggak dipunyai orang lain. Inilah menurut saya ini profesi fotojurnalis yang tetap seperti itulah. Ya? Berarti teman-teman yang masih kuliah dan masih belajar fotografi, khususnya punya cita-cita pengen jadi wartawan foto, nggak perlu khawatir. Dunia fotojurnalistik masih berkembang terus, pasti masih ada. Kalau menurut saya itu. Karena semua orang butuh berita, semua orang butuh cerita, dan cuman wartawan foto yang bisa bercerita melalui sebuah foto. Oke, masih berlanjut di acara Ngopi di Halaman. Kita tadi masih ngomongin soal gimana sih urusan regenerasi dari wartawan foto yang di generasinya Mas Obul, generasi saya masih lebih muda sedikit dibanding Mas Obul. Dan nanti akan menurun terus ke teman-teman foto-foto yang akan terus ada. Itu dimana tadi kita sudah obrolin
teman-teman yang tertarik menjadi wartawan foto dan belajar jadi wartawan foto akan selalu ada tempat, karena semua orang butuh berita, semua orang butuh cerita, dan semua orang butuh fakta. Itu yang hanya bisa diwartakan oleh seorang pewarta foto. Nah, Mas, Ya, teman-teman pewarta foto baru ini kan sekarang kalau bisa dibilang pengalamannya lebih ke sedikit banget ya, karena sekarang kayaknya peristiwa-peristiwa kayak kita dulu masih ada bencana, iya. masih ada konflik gitu. Bencana masih ada sekarang. Tapi tidak bisa diramal gitu kan. Sementara Iya, kita iya, sepertinya dulu baru kelar ini pindah ke udah. pulau mana, terus jangan sampai, bukan berarti kita ngarepin bencana, cuman maksudnya gimana kita menyiapkan teman-teman ini punya mental yang bagus saat liputan, terus punya feel yang bisa lebih ke empati juga ke orang yang difoto, karena kadang-kadang kalau ngelihat sekarang di suatu tempat potret bergerombol, apalagi misalnya ada sebuah peristiwa langsung mendekat ke orang karena ada ungkapan kalau motretnya nggak deket berarti lu kurang deket gitu. Ya, Itu benar, kan sebenarnya kayak benar. udah nggak pas kalau Ya. sekarang. Dulu mungkin karena yang motret sedikit ya kita mendekat, oke. Sekarang udah lensa panjang, lensa 600 mili juga ada gitu kan, nggak perlu dekat. Nah gimana Mas? Jadi pendekatan saya waktu itu, saya pernah motret gempa ya, gempa Bantul 2006. Bencana. Ya, saya waktu itu motret yang berdarah-darah juga, karena yang kita foto. Tapi dari situ kita pasti ada empati ke dia. Bahkan kalau dia nggak mau difoto, saya nggak motret. Nah ini dia. Saya nggak akan motret dia. Pernah lihat di TV, si presenternya atau anggotanya di mic ya, udah tahu orangnya bencana. Bagaimana pendapat? Bagaimana perasaan? Ya, itu saya dekati sama dia. Ketika saya bawa kamera itu pasti akan nanya, boleh nggak saya motret gitu. Kalau dia mengizinkan, saya baru enak motret. Tapi begitu dia nggak mau, ya sudah. Jadi kita selalu membayangkan andaikan kita sebagai korban didekati orang yang tidak dikenal, main foto aja kan, siapa ini orang gitu kan. Kita harus punya empati seperti itu. Saya minta izin waktu itu. Jadi waktu itu saya liputan Merapi. Jadi 2006 tuh ada 2 bencana besar. Yang satu Merapi, yang satu gempa gunung dan lava. Ya, akhirnya ketemulah di dekat-dekat wah banyak. Terus aku lihat beberapa masuk ke Sarjito kan, karena ada rumah sakit di situ. Saya ngikuti itu, waktu itu saya minta izin motret, tapi saya harus ikut nolong juga gitu. Jadi benar-benar saya ikut nolong sambil motret gitu. Jadi beberapa ini Mas, motret dulu atau apa pertanyaan yang ada di semua fotografer? Semua foto jurnalis pasti akan ditanya seperti itu. Ya waktu itu saya motret sambil nolong, dan itu kalau saya bisa lakukan ya kita lakukan. Jadi bukan pilihan, kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya, karena kita profesional sebagai fotografer ya harus motret. Iya. Tapi kita sebagai kemanusiaan nolong ya harus nolong. Jadi mana yang lebih dulu aja. Dan ketika foto itu ternyata menurut saya nggak enak ini dipublish, saya nggak akan mau publish. Nurani. Jadi waktu itu 2010 ada Merapi ya, yang gede. Saya beberapa motret korban ya, yang kena kena awan panas dan meninggal. Saya punya beberapa fotonya tapi nggak pernah publish sampai. Iya, ini sebagai wartawan foto kita juga harus tahu batasan, mana boundaries, mana yang bisa tayang, mana yang bisa tidak. Dan itu hanya bisa muncul di diri kita kalau kita juga sering liputan. Ya, jadi gitu. Kita harus punya apa ya, hati nurani, empati dan hati nurani lah. Ketika mau menayangkan beberapa foto yang menurut saya, wah ini nggak bagus lah kalau. Mas, ini karena waktu juga yang membuat kita harus nggak bisa lama-lama. Seperti biasa saya selalu nanyakan pesan-pesan dari orang yang saya wawancara, yang kita ajak interview untuk ajak bincang-bincang, punya pesan nggak buat pemirsa kita, terutama buat teman-teman pewarta foto muda yang pasti masih punya emosional semangatnya tinggi. Ya. Apa ya? Kalau menurut saya sebagai seorang fotografer jurnalis mungkin yang muda-muda itu, ya udah motret aja. Motret aja apapun.
itu pasti satu saat pasti bisa berguna. Ada guna dan ada gunanya dan kepake. Itu saya lakukan ketika saya mana bawa kamera. Nah, sekarang udah ada handphone. Ini sangat cukup sekali kalau untuk dokumentasi ya. Kadang-kadang cukup lah. Jadi satu saat pasti foto itu akan berguna. Dan teman-teman kalau ada kayak semacam workshop dan ikuti aja, karena dari situ teman-teman bisa punya pengetahuan lebih. Walaupun sekarang bisa Google ya, Google itu cukup sih, tapi nggak sekedar Google kalau menurut saya. Praktek lah, praktek, diskusi sama foto jurnalis senior yang makan nggak asam garam lah. Itu ini pasti banyak banyak pengalaman. gitu aja. Jadi tetaplah motret. Foto itu pasti akan sangat berguna di kemudian hari lah. Oke, ya. Kawan ngopi di halaman, sepertinya kita harus selesai dulu bincang-bincang sama Mas Dioblo. Bersama saya Berto, kita masih ada di Jogja. Kita akan lanjutkan lagi nanti bersama pewarta foto lainnya. Untuk sementara kita stop dulu di sini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Ngopi di Halaman. Saya Berto Weratama, terima kasih. Sampai jumpa.